Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang riset kompetitor produk Shopee. Ya, penting sekali buat teman-teman yang ingin jualan di marketplace itu memahami tentang yang namanya riset kompetitor. Riset kompetitor itu bukan berarti kita meriset produk yang laris terus kita harus jual produk itu lebih murah dari kompetitor kita. Karena kalau kamu hanya bisa menjual produk itu lebih murah, artinya kamu tidak tahu gimana caranya meriset ataupun membandingkan satu produk. Seperti itu. Nah, langsung aja kita ke materinya ya. Jadi riset kompetitor ini berkaitan dengan yang namanya riset kompetitor ya. Itu berkaitan dengan yang namanya pertama adalah untuk judul produk. Oke. Terus yang kedua itu untuk ke yang namanya iklan. Oke. Jadi apa sih fungsinya riset kompetitor ini? Fungsi dari riset kompetitor ini adalah ketika kita mau judul produk kita ya, itu nanti tampil di mana. Ya, ketika kita optimasi, terus ketika kita sudah memahami algoritma, ketika kita sudah mengetahui tips and trick ya, produk kita ini akan tampil ke customer yang mencari judul produknya apa. Ya, jadi judul produk ini adalah landasan ya. Landasan untuk tampilnya produk kita di depan customer. Oke. Nah, ketika kita mau menuliskan judul produk, artinya adalah kita harus melihat dulu kompetitornya seperti apa. Misalnya seperti ini contoh ya, ini contoh. Teman-teman ngambil supplier misalnya yang di Baleo Mall itu, misal contoh anggaplah ini ya, tas serut ini. Ya, tas ransel serut palem ini. Terus di dalam Baleo Mall itu teman-teman cek produk-produknya, terus teman-teman cek kompetitornya. Nah, misalnya seperti ini. Cari tas ransel wanita, ada nggak produk sejenis di sini? Ya, produk yang sama persis di halaman depan untuk produk ini. Nah, kalau misalnya tidak ada, baik itu di halaman depan atau ketika teman-teman filter ke halaman terlaris, nah ternyata produk itu tidak ada kompetitornya, artinya ini potensi sih sebenarnya ya. Ini potensi untuk teman-teman mainkan. Seperti itu. Nah, tergantung gimana lagi nanti cara optimasi teman-teman ketika teman-teman bermain di dalam marketplace. Selain tas ransel, judul produk apa lagi yang bisa dioptimasi? Misalnya tas backpack wanita. Nah, ketika dicek di tas backpack wanita, ada nggak produk yang seperti ini? Ya, yang dijual oleh supplier ini. Misalnya contoh teman-teman ngambil dari supplier ini, contoh aja. Dan ternyata tidak ada nih. Ya, artinya ya produk ini potensi, itu yang pertama. Terus selain keberadaan produk ya, tadi ada nggak produk itu di halaman depan ya, dari judul produk ini ada nggak di halaman depan produk sejenisnya. Nah, teman-teman riset lagi nih harga ya, harga itu estimasinya yang di halaman depan itu ada berapa sih ya. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, di sini harga produk yang ada di halaman depan itu ada 170, ada 79, ada 190, ada yang 20.000, ada yang 16.000, ada 20.000, 75.000, 79.000, ada 135, ada 76, 76, 99, ya 130. Artinya adalah produk yang ada di halaman depan itu berestimasi sekitar puluhan sampai dengan ratusan ribu. Ya, kita bilang lah di halaman depan itu yang paling banyak dibeli orang ya, produk-produk di harga 70 sampai dengan 150.000. Nah, sekarang kita riset nih kompetitor produk yang mau kita ambil. Estimasi produknya ada harga berapa? Ada harga di 50, 81, 57, 61, 80, 57. Nah, kalau teman-teman naikkan produk yang di supplier ini, teman-teman naikkan misalnya 20.000 aja, berarti masih masuk nggak harganya? Ya, kalau berdasarkan dari riset saya, ini masih masuk. Ya, ini masih sangat masuk. Misalnya ini 57.000. Kalau saya jual dengan harga 80.000, oke nggak? Oke banget gitu. Terus di halaman depan ada nggak kompetitornya? Nggak ada. Nah, artinya adalah
Ini potensi. Tinggal gimana teknik teman-teman nanti cara menjualnya, teman-teman pelajari lagi optimasinya. Itu yang dimaksud dengan riset kompetitor. Ya, riset kompetitor itu mulai dari judul, terus teman-teman lihat di halaman depan produk sejenisnya apa, harganya berapa. Nah, untuk yang iklan ini banyak lagi ya, ada iklan kata kunci, ada lagi iklan produk serupa, ada iklan toko. Nah, kalau iklan kata kunci itu dia sama, teman-teman. Karena kata kunci itu naiknya kan dia ketika kita iklan di Shopee ya, teman-teman udah mungkin udah ngeliat video sebelumnya yang udah dijelasin sama Bong Avan. Nah, ketika teman-teman ngiklan kata kunci itu produk akan naik di halaman pencarian. Oke. Nah, ketika dia naik di halaman pencarian, dia naik juga di halaman terkait, terlaris, dan terbaru. Nah, ini teman-teman cocokin lagi dengan yang ada yang tadi seperti ini. Kalau teman-teman nanti mau ngiklan, riset kompetitornya adalah yang pertama itu di halaman depan, produk yang mau teman-teman iklanin ini ada apa enggak? Harganya masuk apa enggak? Nah, di luar dari itu teman-teman juga harus ngebangun yang namanya ketertarikan dan trusted. Di video-video saya yang sebelumnya sudah saya jelaskan apa-apa saja yang mengandung tertarik, apa-apa saja yang mengandung trusted. Nah, itu adalah hal yang berkaitan dengan riset kompetitor. Kalau dia produk serupa, ya kalau misalnya kita mau produk serupa, itu kita harus ngelihat, ya misalnya produk ini, ya kalau misalnya kita kita cari produk serupa, yang muncul apa aja di produk serupa, ya. Jadi misalnya kita nanti masang nih, anggaplah produknya seperti ini. Nah, ketika kita lihat ke bawah, produk serupanya yang muncul apa aja. Ya, biasanya algoritma produk serupa itu adalah 50% mirip gambar. Oke. Terus 30% berdasarkan kategori judul. 20% berdasarkan kategori produk. Artinya adalah di sini teman-teman harus riset juga, ya, karena dia algoritma produk serupa itu 50% berdasarkan gambar, maka ketika teman-teman nanti mengambil produk ini, teman-teman harus siapkan satu brandingan yang ketika nanti orang search, ya, yang ketika nanti orang men-search produk teman-teman atau mengklik produk teman-teman, produk serupa yang muncul nanti di bawahnya itu adalah produk yang mirip. Ya, dengan brandingan teman-teman yang harganya lebih mahal. Seperti itu. Nah, tujuannya apa? Kalau teman-teman langsung ambil mentah-mentah seperti apa yang ada di supplier tanpa teman-teman edit, ya nanti bisa jadi ada supplier yang sama yang dia jualnya pasti sama dengan kamu. Otomatis akan terlihat lebih murah di dia atau menjadi kompetitor yang berat buat kamu. Tapi kalau misalnya kamu edit gambarnya, terus kompetitornya jadi yang muncul adalah produk yang mahal, otomatis ya produk kamu akan kelihatan murah. Itu kalau kamu yang identik dengan cara menjual murah. Nah, kalau kamu mau menaikkan value produknya atau mau menaikkan harganya, kamu ciptakan branding, kamu kasih nilai value, kamu buat video yang mengandung nilai value atas produk tersebut. Nah, itu kalau kamu mau jual produknya di harga yang mahal, seperti itu. Terus selanjutnya, kalau iklan toko ini tidak berpengaruh terhadap produk. Ya, yang berpengaruh terhadap riset itu adalah iklan kata kunci, produk serupa, dan judul produk. Jadi ketika kamu mau nanti menentukan judul produk kamu, ya kamu cek dulu kompetitornya, ya di masing-masing produk itu kira-kira harganya masuk nggak. Terus kalau dia tampil di halaman depan, produk sejenisnya gimana, seperti itu. Nah, terus kalau kamu nanti mau mengiklan, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Ketika kamu mau mengiklankan kata kunci itu sama. Cek dulu produk sejenisnya. Produk sejenis itu maksudnya bukan yang sama persis, teman-teman. Ya, kalau teman-teman jual produk laku, ya ada 10.000 dropshipper di Baleo Mall, semua dropshipper ngambil produk yang sama, ya akhirnya perang harga. Makanya di sini teman-teman diajari gimana cara yang riset.
Coba kamu main produk yang A, si yang dropshipper satu lagi main produk B, sama-sama tas tapi yang satu A yang satu B. Nah ini jatuhnya bukan perang harga, tapi jatuhnya gimana cara ngelakuin produk A ataupun produk B. Ya kalau misalnya 10 dropshipper ngambil produk A semua, ya semua akan perang harga seperti itu. Nah makanya di Baleo Mall itu diajarkan masing-masing orang itu harus mengasah skillnya, bukan mencontoh ataupun mengikuti persis apa yang diajarkan Baleo Mall. Kalau misalnya nih, saya ngasih tunjuk supplier ini, ya ini potensi, saya udah ngecek nih di halaman depan tidak ada, terus semua orang ngambil dari supplier ini, otomatis ya kalau ada 20.000 aja dropshipper ngambil supplier ini, otomatis akan terjadi perang harga. Apalagi kalau nggak diedit, nggak dikasih video, nggak dikasih nilai value, ya itu yang akan menyebabkan terjadinya perang harga. Tapi kalau kamu bisa meriset produk apa yang ada di halaman depan, produk apa yang ada di halaman terlaris, terus produk serupanya kalau misalnya saya kasih brandingan seperti ini gimana. Nah, kalau kamu bisa tahu cara ngerisetnya, terus kamu bisa menciptakan value di produk yang kamu jual, itu tidak akan terjadi yang namanya perang harga. Seperti itu, ya. Oke, ya teman-teman, inilah video tentang gimana caranya ngeriset kompetitor di dalam Shopee ataupun di dalam marketplace lain juga hampir mirip-mirip, ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.